Part 11, chapter 7, framework mindset kita dalam berinovasi. Kita lanjutkan pembahasan kita masalah J-curve ini ya. Jadi kita sudah jelaskan masalah fase pertama dan yang kedua, yaitu create dan kemudian release. Hingga kemudian sampailah kita kepada fase yang ketiga, yaitu morph. Morph itu artinya berubah. Dalam artian apa? Merubah daripada produk yang sudah kita rilis, yang masih kita anggap MVP, minimum viable product, kita sempurnakan, kita iterasi, bahkan kalau perlu kita pivoting agar berubah menjadi produk market fit. Kenapa sih kok harus kita rubah? Ya karena keadaan ternyata tidak berjalan sebagaimana yang kita inginkan. Kita ternyata penjualannya setelah kita rilis tidak sukses dan semakin bergerak menuju ke dasar daripada valley of death. Maka perlu diselamatkan di sini. Ya gambarannya ketika kita lihat film tokusatsu lah atau Masked Rider lah. Kalau musuhnya makin hebat, makin kuat, kita tidak bisa menghadapinya, maka kita perlu merubah diri dengan henshin, berubah untuk menjadi tokusatsu ataupun Masked Rider agar kita lebih kuat, lebih sempurna produk kita, bisa menghadapi musuhnya itu. Fase yang ketiga ini, fase morph, atau bolehlah kita kenal fase henshin, sebenarnya adalah fase paling menegangkan daripada seluruh fase di J-curve ini. Kenapa? Karena ketika revenue kita nggak dapat, kita mulai kehabisan bahan bakar uang di sini, semakin defisit, kita semakin berada di bottom of valley of death, semakin mendekati dasarnya. Sehingga kondisinya benar-benar swim or die, swim or sunk. Berenang atau mati, berenang atau kita akan tenggelam. Maka kita perlu merubah produk kita yang sebelumnya itu kita anggap mental image kita itu adalah produk kita itu MVP. Kita sempurnakan lagi, kita iterasi lagi agar menjadi produk market fit. Itu yang pertama. Atau mungkin yang kedua, kita anggap produk kita memang sudah gagal, tidak bisa diselamatkan lagi. Kita perlu pivoting, radically change, ubah, balik lagi ke fase 1 create, bikin produk yang baru lagi dari hasil pembelajaran produk kita yang gagal. Pertanyaannya sekarang, loh kok ada sih opsi yang kedua? Kita harus sukarela menganggap produk kita gagal, kita pivoting, bikin lagi yang baru ke fase yang awal, create dengan pembelajaran dari produk kita yang gagal. Kenapa nggak bisa kita iterasi lagi, kita sempurnakan lagi agar kita bisa ke morph dan bisa keluar daripada valley of death? Kenapa kok tidak hanya ada satu opsi saja? Harus ada opsi yang kedua, harus mengambil kegagalan, balik lagi ke fase create. Nah, disinilah pentingnya kita belajar masalah fixed mindset dan growth mindset sebagaimana yang kita sudah terangkan dan jelaskan pada chapter-chapter yang dulu itu. Bahwasanya yang namanya kegagalan itu bagian daripada inovasi, bagian daripada pembelajaran kita. Namun yang membedakan orang dengan fixed mindset dan growth mindset, orang fixed mindset tidak mau menerima kegagalan, anti dia. Sedangkan orang growth mindset itu embrace the failure, dia mau mengakui. Yang penting gimana dia bisa memperbaikinya, bikin dari awal nggak apa-apa, dan bisa belajar di situ. Ini bedanya. Makanya orang yang fixed mindset, dia hanya akan mau mengakui satu opsi saja. Kita evaluasi, kita sempurnakan, dan seterusnya. Sedangkan orang dengan growth mindset, dia akan open-minded mengakui bahwasanya ada dua opsi. Satu, produk ini masih bisa kita selamatkan, kita iterasi, kita sempurnakan. Atau yang kedua, ya sudah, produk ini gagal. Tapi kita akan bikin lagi yang baru dengan belajar daripada kegagalan kita ini. Jelaskan ya bedanya fixed mindset dan growth mindset. Sehingga memang pada dasarnya yang namanya inovasi itu memang tidak suatu proses yang linear. Bisa saja kita looping, balik lagi, kembali lagi ke create setelah kita menganggap produk kita itu memang gagal. Embrace the failure ya. Jadi not afraid with failure. Sehingga disinilah pentingnya ketika fase kedua yang kemarin saya tekankan, janganlah kita pada fase ini jatuh cinta, masih tetap mempertahankan akan inovasi kita, produk kita, dan ide kita. Mulailah benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan oleh customer. Jangan jatuh cinta, itu hanya pada fase pertama ketika create.
ketika fase kedua dan seterusnya. Hilangkan jauh-jauh daripada cinta itu. Mulailah kita reality check. Jangan kita tenggelam di dalam toxic positivity. Sehingga ketika kita tidak jatuh cinta, kita akan lebih objektif melihat apakah produk kita masih bisa diselamatkan, ataukah gagal dan kita perlu balik lagi ke create. Disinilah kita memahami fase yang ketiga, morph ini. Sekarang for the sake of our lesson, kita anggap saja prosesnya ini linear dulu. Ya, kita anggap linear. Jadi kita kemudian masuk ke fase yang ketiga secara linear. Di sini dengan anggapan kita masih bisa menyelamatkan produk kita, maka kita perlu melakukan iterasi, penyempurnaan dengan menggunakan customer feedback. Jadi data-data yang setelah kita rilis di fase 2, kita start to listening our customer, kita mulai analisa, kita teliti lagi, dan kita bandingkan dengan hasil penjualan kita dan hasil keuangan kita kok yang semakin dekat dengan value added, untuk digabungkan, untuk kita putuskan apakah produk ini perlu kita sempurnakan, kita iterasi dengan cara yang bagaimana, sehingga berubah dari MVP menjadi product market fit sebagaimana yang dimaui oleh customer. Namun kita kembali lagi ke filosofi dan fondasi daripada kita berpikir dulu. Sebenarnya suatu produk kok bisa dia itu semakin dalam masuk ke dasar daripada value added. Itu penyebabnya apa sih? Apakah mesti solely penyebabnya utama hanya karena produknya itu nggak bagus? Sebenarnya enggak juga. Kalau kita bisa analisa, maka sebenarnya ada dua masalah di situ. Yang pertama, karena cara marketing kita itu nggak benar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adalah yang kita bahas ini, karena produk kita itu memang perlu penyempurnaan agar diterima oleh market. Dua hal ini yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Sekarang untuk problem yang pertama, yaitu kegagalan karena cara marketing kita yang tidak benar. Karena memang cara marketing daripada suatu produk yang inovatif, suatu produk yang baru yang belum dikenal dengan masyarakat, itu memang beda mindset, konsep, dan filosofinya dibandingkan dengan suatu produk yang sudah umum dipakai dan dikenal di masyarakat. Beda. Ini sebagaimana yang sudah kita terangkan pada chapter pertama dan chapter yang kedua. Jauh-jauh sebelumnya itu, masalah diffusion of innovation, sebagaimana yang diformulasikan oleh Everett M. Roger. Dan yang kedua adalah crossing the chasm, sebagaimana yang diformulasikan oleh Geoffrey Moore. Sekarang kita fokus ya kepada masalah yang kedua ya. Bahwasanya kegagalan itu karena produk kita itu harus kita sempurnakan lagi agar produk market fit. Kita akan fokus di situ sekarang. Sekarang menyempurnakan produk kita, mengiterasi produk kita agar lebih sempurna sehingga produk market fit berdasarkan feedback ataupun listen to your customer. Itu maksudnya seperti apa sih? Ada dua mazhab besar dalam memahami listen to your customer ini. Mazhab yang pertama adalah benar-benar secara literal, secara tekstual, apa yang customer mau, kita catat, kita langsung lakukan seperti yang dimaui oleh customer itu. Sementara mazhab kedua tidak memahami listen to your customer secara literal. Bahkan mereka berkata, pay attention to what users do, not what they say. Alasannya, customer itu belum tentu paham masalah inovasi. Tetapi behavior mereka, perilaku mereka, itulah yang akan memberikan data bagi kita. Maka ada yang namanya behavioral science. Inilah yang digunakan untuk meniterasi produk kita. Ilustrasinya adalah ketika Apple pertama kali meluncurkan iPhone dengan touchscreen-nya. Coba kalau mereka benar-benar listen to your customer secara harfiah tekstual, maka customer pada waktu itu tahunya itu adalah yang physical keyboard saja. Nggak akan ada touchscreen seperti yang ada sekarang kita. Itulah kenapa Apple tidak listen to your customer secara literal. Sehingga mazhab kedua dalam memahami listen to your customer itu, mereka lebih menerapkan ilmu perilaku manusia, ilmu perilaku customer, behavioral science. Mereka terapkan dalam mendesain untuk menciptakan iterasi dan produk yang lebih baik. Mereka lebih fokus dalam mengamati perilaku customer dibandingkan apa yang dikatakan customer. Karena itu yang lebih valid. Sayang, VT kita tampaknya nggak cukup. Kita lanjutkan ya di part selanjutnya ya. I'll be back.